Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Termodinamika Offering N yang beranggotakan Karin Mayulidia, kemudian Muhammad Arif Rifki, dan saya sendiri Roizul Ardi Farudinul Islam akan menjelaskan konsep mengenai entropi. Untuk yang pertama, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Arif Rifki, kemudian dilanjutkan oleh Karin Mayulidia, dan kemudian yang terakhir saya sendiri. Prinsip pertama, entropi. Perubahan entropi semesta berkaitan dengan setiap proses tak terbalikkan yang kita tinjau sampai sekarang ternyata positif. Jadi kita dipaksa untuk percaya bahwa bila mana proses tak terbalikkan terjadi, maka entropi semesta bertambah. Untuk menegakkan dalil yang dikenal sebagai prinsip entropi ini secara umum, kita cukup membatasi perhatian pada proses adiabatik saja. Karena telah kita lihat bahwa prinsip entropi berlaku untuk semua proses yang menyangkut pemindahan kalor tak terbalikkan. Berikut kasus khusus dari proses tak terbalikkan adiabatik antara dua keadaan seimbang dari suatu sistem. Yang pertama, misalkan sistem ini memiliki tiga koordinat bebas T, X, dan X-aksen, dan keadaan awalnya digambarkan oleh titik I. Pada diagram yang diperlihatkan dalam gambar 2, misalkan sistem itu mengalami proses adiabatik terbalikkan ke keadaan F, maka perubahan entropinya adalah delta S dengan S akhir dikurangi S awal. Perubahan temperatur itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Untuk kedua kemungkinan itu, marilah kita buat sistem itu melalui proses adiabat terbalikan dari F menuju K dalam arah sedemikian sehingga temperatur menjadi sama dengan temperatur standar yang telah kita pilih, misalnya temperatur T. Sekarang, misalkan sistem disentuhkan pada tangan itu, sistem melalui proses usahakan terbalikan dari K menuju J sehingga entropinya sama dengan semula. Proses adiabat terbalikan akhir J menuju I akan membawa sistem itu ke keadaan awal. Berikut gambar diagramnya, di mana itu proses I menuju F adalah tak terbalikan dan adiabat. Daur I, F, K, I, J, I bertentangan dengan hukum kedua kecuali jika S akhir lebih besar daripada S awal. Perubahan entropi neto daur ini adalah nol dan hanya terjadi ketika dua proses I menuju F dan K menuju I berlangsung. Akibatnya, SF entropi F dikurangi entropi I ditambah dengan entropi J dikurangi entropi K sama dengan 0. Jika jumlah entropi menyatakan perubahan entropi jika delta S menyatakan perubahan entropi yang berkaitan dengan bagian tak terbalikan dari daur delta S sama dengan SF min SI, maka delta S sama dengan SK min SJ. Satu-satunya pemindahan QR dalam daur ini terjadi selama proses isoterm, yaitu K menuju I dengan QR sama dengan T aksen dalam kurung SJ min SK tutup kurung. Jumlah kerja neto W telah ditentukan dalam satu daur, yaitu W sama dengan QR. Jelaslah dari hukum kedua termodinamika bahwa kalau QR tidak bisa masuk ke dalam sistem ini, berarti QR tidak bisa positif, karena jika hal ini terjadi, kita akan mempunyai proses daur yang tidak menghasilkan efek neto, melainkan hanya penyerapan kalor dari suatu tandon dan kinerja sejumlah kerja yang setara dengan itu. Jadi QR harus lebih kecil atau sama dengan 0. Dan T aksen sama dengan SJ min SK lebih kecil atau sama dengan 0. Dan akhirnya delta S sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, jika dianggap bahwa proses adiabat terbalikan semula terjadi tanpa perubahan entropi, kita bisa membawa sistem itu kembali ke I melalui suatu proses adiabat terbalikan. Lebih lanjut lagi, karena pemindahan kalornya itu dalam daur ini 0, maka netonya 0. Jadi dalam kondisi ini, sistem dan lingkungannya dapat dipulihkan ke keadaan semula tanpa menimbulkan perubahan apapun. Ini berarti proses semula terbalikan. Karena ini bertentangan dengan pernyataan semula, entropi sistem harus berubah. Jadi delta S lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Yang ketiga, diadakan sistem itu tidak homogen dan temperatur maupun tekanannya tidak sama-sama, dan ia mengalami proses adiabatik terbalikan.
Dalam proses ini, campuran yang reaksi kimia bisa terjadi. Jika dianggap sistem ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, masing-masing infinitesimal, dan kita bisa menentukan temperatur, tekanan, komposisi, dan seterusnya yang tertentu untuk masing-masing bagian, sehingga setiap bagian memiliki entropi tertentu yang bergantung dari koordinatnya, maka kita dapat mendefinisikan entropi sistem keseluruhan sebagai jumlahan dari entropi masing-masing bagian. Yang B itu ada entropi dan energi tak tersedia. Misalkan sejumlah kalori dapat diambil dari sebuah tandang pada temperatur T, dan kita ingin mengkonversi kalori ini semakin menjadi kerja. Jika T0 temperatur tandang terdingin yang kita miliki, maka kerja maksimal yaitu kalor sama kalor dalam kurung 1 minus temperatur awal dikurangi temperatur kita kurung. Menyatakan jumlah energi maksimal yang tersedia untuk dijadikan kerja bila Q suatu kalor diambil dari sebuah tandang bertemperatur T, kita bisa menegakkan dalil bahwa bila mana proses tak terbatas terjadi, efek pada semesta sama dengan efek yang ditemukan jika sejumlah energi tertentu dikonversikan dari bentuk-bentuk yang sepenuhnya tersedia untuk dijadikan kerja menjadi bentuk yang sama sekali tak tersedia untuk dijadikan kerja. Jumlah energi E ini ialah T0 kali perubahan entropi semesta yang ditimbulkan oleh proses tak terbalikan ini. Karena pembuktian umum dalil ini agak abstrak, marilah kita tinjau dahulu hal khusus, yaitu pengantaran tak terbalikan dari kalor di bawah pengaruh gradien temperatur yang berhingga. Misalkan kalor Q dihantarkan sepanjang batang dari daerah bertemperatur T1 ke daerah bertemperatur T2. Setelah terjadi pengantaran, kita mempunyai kalor Q yang tersedia pada temperatur yang lebih rendah T2, dan jumlah kalor ini yang tersedia untuk kerja, sehingga kerja maksimum setelah pengantaran yaitu sama dengan kalor dalam kurung dikalikan dalam kurung 1 minus T0 per T2 tutup kurung. Jika pengantaran tidak terjadi, kalor Q akan tersedia pada temperatur yang lebih tinggi T1, dan jumlah maksimum kerja yang bisa diperoleh ialah kerja maksimum sebelum pengantaran, yaitu sama dengan kalor sama dengan Q dikalikan dalam kurung 1 minus T0 per T1 tutup kurung. Jelas jumlah energi E yang menjadi tak tersedia untuk kerja ialah selisihnya, dimana itu E sama dengan Q dikalikan dalam kurung 1 minus T0 minus per T1 tutup kurung dikurangin dengan Q dalam kurung 1 minus T0 per T2 tutup kurung sama dengan temperatur awal dalam kurung Q per T2 minus Q per T1 sama tutup kurung, sehingga E sama dengan T0 dikalikan delta S sama dengan semesta. Kebenaran dalil itu telah kita lihat untuk hal khusus mengenai pengantaran kalor. Karena kita tidak bisa menangani semua proses tak terbalikan dengan cara sederhana seperti di atas, kita harus mengembalikan pandangan yang lebih abstrak untuk menegakkan dalil itu secara umum. Entropi dan ketak teraturan. Kerja menyangkut gerak yang teratur atau ketak teraturan. Bila mana energi dibebaskan menjadi energi internal, gerak tak teratur molekul itu bertambah. Jadi, ketika lepasan isoterm atau adiabatik menjadi energi internal berlangsung, gerak rambang molekul dari tandon atau sistem menjadi bertambah. Dengan demikian, proses itu menyangkut transisi dari keteraturan ke ketak teraturan, sehingga dua jenis gas yang bercampur menggambarkan derajat ketak teraturan yang lebih tinggi daripada ketika kedua jenis gas itu terpisah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam semua proses alamiah didapatkan kecenderungan alam untuk mengikuti proses menuju ke keadaan ketak teraturannya lebih besar. Dengan kata lain, entropi sistem atau tendon adalah ukuran derajat kerambangan molekular yang ada dalam sistem atau tendon. Hubungan antara entropi dan kerambangan dapat diperlihatkan dalam persamaan S sama dengan tetapan ln omega, yang mana ini berarti keadaan tak setimbang bersesuaian dengan derajat kerambangan tertentu, jadi bersesuaian dengan entropi tertentu. Selanjutnya yaitu entropi dan arah.
Suatu proses selalu berlangsung dalam arah yang menimbulkan pertambahan entropi semesta. Dalam kasus sistem isolasi, entropi sistem cenderung bertambah. Jadi untuk mencari keadaan setimbang sistem yang terisolasi, hanya perlu mengungkapkan entropi sebagai fungsi koordinat tertentu dan menerapkan kaidah yang biasa dipakai dalam kalkulus untuk memberi maksimum suatu fungsi. Bila sistem tidak terisolasi atau dipertahankan pada temperatur tetap dan tekanan tetap, maka terdapat perubahan entropi lain yang perlu diperhitungkan. Namun, akan ditunjukkan nanti bahwa terdapat fungsi lain yang hanya mengacu pada sistemnya saja yang dikenal sebagai fungsi Gibbs, yang kelakuannya menentukan kesetimbangan dalam kondisi ini. Dalam praktis termodinamika, orang hanya ingin mengetahui berapa jumlah perubahan entropi dari sistem keadaan awal ke keadaan akhir. Dalam hal ini, kita perlu melakukan banyak perhitungan dengan usaha minimum, misalnya dalam bidang teknik mesin uap, dalam persoalan pendinginan dan pencairan gas, dan seterusnya. Ternyata sangat menolong jika kita membuat tabel entropi. Dalam tabel entropi ini, ribuan macam keadaan gambaran dengan bilangan yang sesuai. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan harga nol pada entropi sistem dalam suatu keadaan baku yang kita pilih dan menghitung perubahan entropi dari keadaan baku ini ke keadaan lainnya. Bila hal ini dilakukan, kita mengerti bahwa satu harga yang didaftar sebagai entropi tidak ada artinya. Yang mempunyai arti ialah perbedaan antara dua harga dan sebenarnya menyatakan perubahan entropi. Entropi mutlak. Di dalam fisika, terdapat keadaan baku mutlak dari suatu sistem sehingga dalam keadaan entropinya betul-betul nol. Dan akibatnya, bilangan yang didapatkan dengan menghitung perubahan entropi dari keadaan nol ke setiap keadaan lain menggambarkan entropi mutlak dari sistem. Namun, entropi nol mempunyai implikasi statistik yang menyatakan secara kasar bahwa dalam keadaan itu tidak ada ketakteraturan molekular, atomik, elektronik, dan nuklir. Sebelum arti tertentu dapat dikaitkan pada gagasan entropi nol, kita harus mengetahui semua faktor yang memberi saham pada ketakteraturan suatu sistem. Jika mau, kita dapat memberikan harga nol untuk entropi semua kristal sempurna dari suatu isotop tunggal yang murni dari suatu unsur tunggal dalam keadaan teridealisasi pada temperatur nol mutlak. Suatu kristal sempurna pada temperatur nol mutlak mempunyai keteraturan sempurna. Entropinya adalah nol. Entropi suatu zat yang dibandingkan dengan entropinya dalam suatu bentuk kristal sempurna pada nol mutlak disebut entropi mutlak. Makin tinggi temperatur zat, makin besar entropi mutlaknya. Dalam istilah sederhana, menyatakan hukum ketiga bahwa entropi dari kristal sempurna mendekati nol sebagai suhu mendekati nol mutlak. Entropi dari suatu isi kristal yang sempurna, seperti yang didefinisikan oleh teorema Nernst, ini adalah nol asalkan keadaan dasar adalah unik, karena lens 1 sama dengan nol. Kemudian penyelesaian soal kami ambil dari buku Physics for Scientists Engineers Modern Edition pada halaman 684. Yang soalnya adalah sebuah balok kayu 70 kg jatuh dari ketinggian 25 meter ke danau. Jika balok kayu, danau, dan udara semua pada 300 Kelvin, tentukan perubahan entropi udara selama proses ini. Kemudian, untuk langkah pertama yaitu memfokuskan masalah bahwa diketahui massa benda adalah 70 kg, ketinggian 25 meter, dan temperatur 300 Kelvin. Kemudian ditanyakan perubahan entropi udara selama proses ini. Kemudian langkah kedua, menggambarkan keadaan fisis. Saat suatu benda mendingin, energi termal terlepas ke udara sehingga dengan suhu lebih rendah. Saat entropi zat mendingin turun, entropi udara sekitar meningkat.
Hal ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika yang menunjukkan apabila semua proses perubahan di alam semesta energi selalu kekal dan entropi selalu meningkat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu merencanakan penyelesaian. Perubahan entropinya adalah delta S sama dengan Q per T, di mana Q adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Kemudian delta S adalah massa gravitasi ketinggian dibagi temperatur. Kemudian langkah keempat yaitu penyelesaian. Delta S sama dengan Q per T sama dengan delta S sama dengan mGh per T. Delta S sama dengan 70 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian dikalikan 25 meter per 300 Kelvin. Kemudian didapatkan hasil delta S yaitu 57,2 Joule per Kelvin. Langkah kelima yaitu pengecekan hasil jawaban sesuai. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10 termodinamika offering N. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.